Pernah nggak sih lu punya teman yang selalu nolak kalau diajak keluar? Yang kalau akhir pekan, bukannya nongkrong, malah betah banget di rumah. Nonton film, nulis, atau cuma rebahan sambil denger musik. Buat sebagian orang, itu kelihatan aneh. Ngapain di rumah terus? Hidup kan harusnya dinikmatin. Padahal kalau lu kenal lebih dekat, alasannya nggak sesederhana itu. Orang kayak gini sering disalahpahami. Dibilang aneh, dikira pemalas, atau dianggap nggak punya kehidupan sosial. Padahal di balik satu kebiasaan yang sama, ada banyak kisah dan alasan yang beda-beda. Di antara semuanya, ada 5 tipe yang paling sering ditemuin. Tonton sampai habis, siapa tahu lu salah satu di antaranya. Tipe satu, orang yang terdorong pengalaman hidup. Ada orang yang gak sengaja belajar mencintai kesendirian. Bukan karena mau menjauh dari dunia, tapi karena dunia dulu pernah terlalu keras sama dia. Dia pernah berusaha jadi orang yang selalu bisa diandalkan. Selalu ada, selalu nurut, selalu bilang gak apa-apa. Tapi lama-lama, hal itu kayak tali karet yang ditarik terus tanpa dilepas sampai akhirnya putus juga. Di kantor, suaranya sering kalah sama yang lebih berisik. Dalam pertemanan, dia belajar kalau nggak semua kita, itu berarti bersama. Dan dalam hubungan, dia pernah lelah karena cuma dia yang berjuang sendirian. Sampai akhirnya, diam terasa lebih aman daripada harus jelasin segalanya. Rumah jadi ruang pemulihan kecil, tempat dia bisa rebahan tanpa rasa bersalah, dan mikir tanpa takut diserang. Dalam psikologi, fase ini disebut emotional decompression. Momen di mana tubuh dan pikiran berhenti bertarung dan mulai bernapas lagi. Dunia luar sering salah baca. Orang yang berhenti dianggap kalah, padahal kadang berhenti itu satu-satunya cara supaya nggak runtuh dari dalam. Karena di rumah, dia nggak perlu menang. Nggak perlu pura-pura kuat. Dia cuma perlu tenang. Kayak laut yang akhirnya berhenti berombak. Bukan karena kehilangan kekuatan, tapi karena udah nemuin kedalamannya sendiri. Tipe 2, si penghemat energi, baterai sosial. Nggak semua orang yang betah di rumah itu karena punya luka. Ada juga yang emang paling nyaman saat suasananya tenang. Ketika dunia melambat dan pikirannya bisa bernapas lagi, mereka nggak antisosial, nggak pemalu. Mereka cuma punya cara kerja otak yang beda. Kalau kebanyakan orang dapat energi dari kumpul dan ngobrol, orang kayak gini justru kehabisan energi di situ. Bayangkan otaknya kayak baterai yang terus nyala di tengah banyak suara. Setelah beberapa jam, lampunya mulai redup, dan satu-satunya colokan buat ngecas ulang ya cuma kesendirian. Rumah buat mereka bukan cuma tempat istirahat, tapi tempat isi ulang energi mental. Mereka bukan bosenan, mereka cuma hemat energi. Karena setiap interaksi sosial itu kayak data seluler. Kalau dipakai kebanyakan, kuotanya cepat habis. Kesendirian bagi mereka bukan kesepian. Kesendirian itu kayak malam buat siang, waktu di mana dunia berhenti bising dan mereka bisa dengar lagi suaranya sendiri. Kadang orang juga salah paham sama introvert. Dikiranya antisosial, padahal bukan. Dibilang sombong, padahal mereka cuma mikir dulu sebelum ngomong. Mereka cuma memilih hidup di frekuensi yang lebih pelan biar bisa dengar isi pikirannya sendiri di tengah kebisingan dunia. Tipe 3, kreatif dan pemikir dalam. Kalau tipe sebelumnya butuh diam untuk pulih, tipe yang satu ini justru hidup dari diamnya. Mereka nggak sekadar menikmati kesendirian, mereka membutuhkannya untuk berpikir, merangkai ide, dan nemuin makna. Kepalanya jarang benar-benar tenang, selalu ada sesuatu yang bergerak di sana. Pertanyaan, kemungkinan, atau potongan gagasan yang belum selesai. Bagi mereka, rumah bukan tempat melarikan diri, tapi laboratorium kecil buat pikiran. Tempat di mana mereka bisa menulis, menggambar, atau sekadar menatap kosong sambil menyelam ke dalam diri. Dari luar kelihatannya nggak ngapa-ngapain, tapi di dalam dunia lagi ramai. Kesunyian bagi mereka bukan ruang kosong, tapi kanvas tempat warna-warna pikiran ditumpahkan perlahan. Mereka kayak penyelam laut dalam. Nggak semua orang sanggup turun sejauh itu karena di kedalaman cahaya mulai hilang dan sunyi jadi teman. Tapi justru di sanalah mereka nemuin mutiara yang nggak pernah muncul di permukaan. Tipe 4, sensory sensitive, gampang overstimulated. Ada juga orang yang butuh tenang bukan karena lelah mikir atau ngerasa sedih, tapi karena tubuhnya sendiri yang minta istirahat. Orang kayak gini peka banget sama dunia, bukan cuma secara emosional, tapi juga secara sensorik. Cahaya terang, suara keras, dan obrolan ramai, semuanya bisa terasa kayak gelombang yang datang terlalu cepat. Bagi mereka, dunia luar itu kayak radio yang volumenya nggak bisa dikecilin. Terlalu banyak rangsangan. Di rumah, mereka akhirnya bisa pegang kendali.
bisa milih suara, cahaya, bahkan milih kapan mau interaksi. Dalam psikologi, orang kayak gini sering disebut highly sensitive person. Bukan gangguan, bukan juga kelemahan, cuma cara otak memproses dunia lebih dalam aja. Rumah bagi mereka kayak tombol mute buat kebisingan hidup. Tempat di mana suara luar berhenti dan suara batin akhirnya terdengar lagi. Biasanya, mereka punya empati yang besar, karena siapapun yang gampang kewalahan sama dunia, sering juga gampang tersentuh sama keindahannya. Tipe 5, si penganut hidup pelan, slow living. Tipe terakhir adalah mereka yang memilih tenang karena sadar dunia di luar itu jalannya terlalu cepat. Mereka nggak suka terburu-buru, nggak nyaman sama drama, dan nggak tertarik ikut balapan siapa yang paling sibuk. Buat mereka, rumah bukan tempat sembunyi, tapi tempat hidup yang sebenarnya. Pagi bukan soal ngejar waktu, tapi menikmati waktu. Segelas kopi, sinar matahari, halaman buku, hal-hal kecil yang sering dilewati orang lain, justru itu yang paling berarti buat mereka. Mereka percaya tenang bukan berarti pasif, pelan bukan berarti tertinggal. Karena keindahan hidup nggak selalu datang dari gerak cepat, kadang justru dari diam yang sadar arah. Mereka tahu kapan harus berhenti, kapan harus gerak, dan kapan harus sekadar duduk menatap langit tanpa ngerasa bersalah. Kayak seseorang yang berdiri di tepi pantai, nggak perlu ikut ombak buat tahu laut itu indah. Cukup diam, melihat, dan tahu kalau dia lagi ada di tempat yang tepat. Kalau dipikir-pikir, orang yang suka di rumah datang dengan banyak alasan. Ada yang pulang karena lelah, ada yang diam karena butuh tenang, ada yang mikir dalam, ada yang sensitif, dan ada yang memilih hidup pelan. Satu hal yang menyatukan semuanya, mereka cuma ingin punya ruang di mana mereka bisa jadi diri sendiri, tanpa topeng, tanpa tekanan, dan tanpa tuntutan. Buat mereka, rumah adalah tempat dunia berhenti berisik dan pikiran akhirnya bisa bernapas lagi. Orang kayak gini sering kelihatan paling damai karena mereka berhenti mencari kebahagiaan di luar dan mulai menumbuhkannya dari dalam. Subscribe kalau lo suka videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!